Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Neng Atia. Nah, kali ini teman-teman aku akan berbagi kisi-kisi tentang tes SKB CAT untuk guru bahasa Indonesia. Nah, kali ini aku sharing berdasarkan pengalaman dari teman aku yang sudah tahun kemarin lulus menjadi ASN untuk guru bahasa Indonesia. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat. Pasti teman-teman yang lagi searching untuk SKB, artinya teman-teman sudah pasti masuk ke tes SKB. Jadi aku ucapkan selamat, semoga nanti tesnya lancar dan lulus menjadi ASN 2020. Amin. Oh ya, sebelum tonton video ini sampai habis, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, like, dan komen-komen ya. Boleh. Selain itu juga share ke teman-temannya kalian agar teman-temannya juga dapat informasi yang sama seperti teman-teman. Nah, SKB adalah seleksi kompetensi bidang ya teman-teman. Kalau teman-teman ibaratnya guru bahasa Indonesia, artinya nanti di tes SKB itu ke bidangnya, yaitu bidang bahasa Indonesia. Tapi ada yang perlu teman-teman ingat, nanti semuanya tidak hanya materi bahasa Indonesia teman-teman, ada pedagogiknya, penguasaan kelas, terus ada juga metode teman-teman mengajar. Itu teman-teman bisa searching lagi ya. Dan juga ada tentang kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri bagaimana. Itu biasanya nanti kata teman aku nih yang sudah lulus, ini sudah kebetulan aku catat untuk kisi-kisi saja ya teman-teman. Misalnya contohnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia lebih banyak dibanding materi lainnya tuh teman-teman. Jadi kedudukannya ternyata banyak juga ya. Contohnya, bahasa Indonesia memiliki banyak berbagai fungsi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah, nah itu salah satu contoh soalnya. Jadi jawabannya yaitu pengantar di dunia pendidikan. Jadi seperti kita nih sebagai guru, untuk bahasa pengantar di dunia pendidikan yaitu menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Salah satunya, bahasa Indonesia merupakan sarana perhubungan antar budaya, antar daerah. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. Nah, di sini jawabannya yaitu bahasa nasional. Jadi menghubungkan antar daerah, antar budaya. Jadi bahasa Indonesia di situ berfungsi sebagai bahasa nasional ya teman-teman. Masih banyak lagi soal-soal tentang kedudukan bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa browsing lagi, searching lagi tentang kedudukan bahasa Indonesia, pelajari. Nah, setelah itu teman-teman juga ya sebagai bidangnya bahasa Indonesia pasti sudah paham lah ya, pasti materinya tentang puisi, tentang antonim, sinonim, ide pokok, dan lain-lain. Nah, ada juga tentang paragraf eksposisi, persuasi, argumentasi. Jadi seputar bahasa dunia kebahasaan lah ya teman-teman. Dunia bahasa Indonesia yang aku yakin banget teman-teman pasti sudah paham untuk materi tersebut. Hanya saja mungkin perlu baca-baca, mengulang-mengulang saja, tidak terlalu berat untuk belajar. Hanya saja itu tadi, kedudukan bahasa Indonesia teman-teman harus lebih menggali lagi ya teman-teman, dan serta pedagogik ya, dan
penguasaan kelas, metode mengajar gitu kan ya. Terus sekali lagi ya teman-teman, ini hanya kisi-kisi, tidak ada yang pasti. Yang pasti teman-teman harus banyak belajar untuk mempersiapkan diri tes SKB, dan aku doain semoga teman-teman yang nonton video ini lulus menjadi CPNS 2020. Amin. 2020 apa 2019? 2019 ya teman-teman. Nah, nanti 2020 juga akan dibuka lagi. Nah, jadi untuk yang misalnya nonton nih, ternyata nanti tidak lulus SKB-nya, jangan khawatir, 2020 BKN buka CPNS lagi. Semangat terus. Tapi aku doain lulus kok ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman semua agar mereka mengetahui informasi apa yang teman-teman tahu. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.